Pak. Ya, kalau dari Pak Kapus PKM bagaimana nih Pak untuk memandang peran pusat pengabdian dalam menghubungkan yang tadi itu perguruan tinggi dan lembaganya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya, undangan yang saya hormati. Terima kasih. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa begitu ya. Sudah habis oleh Pak Rektor ya, oleh Pak Ketua ya. Tapi satu yang pasti, jadi kalau Pak Rektor itu menyampaikan mimpi lembaga. Kalau Pak Ketua itu menyampaikan tafsir mimpi lembaga. Nah, Kapus itu mewujudkan mimpi lembaga itu, ya. Nah, Kapus bangun tidur. Ya. Jadi itu yang pasti ya. Jadi sehingga tetap ada pembedanya begitu ya. Dan ada beberapa poin ya yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa KKN ini suatu instrumen untuk mempertemukan, kalau bahasanya Pak Rektor itu sering sekali digaungkan, itu tentang pentahelix ya Pak Rektor ya. Jadi bagaimana akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, media itu kemudian bisa bersama-sama bahu-membahu untuk membangun masyarakat gitu ya. Nah, KKN ini itu adalah satu instrumen untuk mempertemukan itu ya. Sehingga kalau KKN itu dihilangkan, saya kira itu tidak tepat gitu ya. Kenapa itu perlu kita bicarakan? Karena ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai meninggalkan KKN. Tapi kita sangat salut dan bangga sekali dengan UGM ya. Yang bagaimana beberapa perguruan tinggi itu mulai meninggalkan, UGM justru menambah kapasitasnya untuk melakukan KKN, dan itu luar biasa, dan kita ingin meniru ya apa yang dilakukan oleh UGM itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ingin tetap menggelar KKN ini sebagai sebuah instrumen untuk mempertemukan pentahelix tadi itu. Lalu yang kedua, kita tetap menjadikan lokasi terdekat itu sebagai sebuah prioritas. Jadi Cirebon, kota, kabupaten dan sekitarnya, Ciayu, Majakuning itu tetap kita jadikan sebagai prioritas. Adapun tambahannya itu adalah lokasi-lokasi wilayah yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Jadi melalui KKN Mandiri Inisiatif kemarin itu ada mahasiswa yang memilih di Tegal, di Brebes, di Ciamis, di Karawang, jauh-jauh Pak Rektor. Bahkan ada yang di Tanah Toraja, dan ini sebentar lagi di Malaysia yang paling dekat ya. Nanti mungkin lebih jauh lagi ya Pak Rektor ya, dan seterusnya. Jadi tapi tetap kita menjadikan Cirebon dan sekitarnya itu sebagai prioritas. Kenapa kita anggap itu penting ya? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat terdekat itu adalah perguruan tinggi terdekat. Nanti di wilayah Bandung yang paling bertanggung jawab adalah perguruan tinggi di Bandung begitu ya. Sehingga idealnya suatu masyarakat itu, suatu wilayah itu semakin banyak perguruan tingginya, idealnya semakin makmur, semakin maju dan seterusnya. Nah, karena kita punya tanggung jawab besar terhadap lokasi kita sendiri, maka tetap menjadi prioritas Cirebon dan sekitarnya. Itu poin yang kedua. Lalu yang kedua terkait dengan keberlanjutan ya. Jadi tentu kita rancang ini dengan sebaik-baiknya tentang keberlanjutan itu, sehingga nanti melalui diskusi nanti bersama para DPL ya, perwakilan, dan dipandu oleh seorang pemandu, nanti kita akan menjaring itu bagaimana sekiranya nanti kita bisa membuat satu rumusan KKN yang bisa berkelanjutan sepanjang masa gitu ya. Jadi KKN kita mungkin sejauh ini masih di masa-masa tertentu, ada musimnya, musim KKN itu seperti haji begitu ya Pak Rektor ya. Nah, kita ingin KKN kita itu nanti seperti umroh. Jadi betul, bisa kapan saja begitu ya. Jadi kita ingin seperti umroh, jadi sepanjang masa itu ada mahasiswa yang bisa diberangkatkan begitu ya. Jadi nanti keberlanjutan. Lalu yang terakhir, karena waktu kita sangat terbatas, yaitu tentang publikasi jejak digital ya. Dan itu sedang kita bangun bersama karena kita punya tagline Cyber Islamic University. Mudah-mudahan kampus kita semakin maju, semakin sukses, dan semakin penuh dengan keberkahan. Saya kira itu.
Bu Amel ya. Amin ya robbal alamin ya. Nah ini terima kasih Pak Kapus PKM. Saya yakin di antara para hadirin ada yang ingin bertanya. Jadi boleh tidak kalau untuk